Selamat pagi Ms. Rosana dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok dari kelompok 4, kelas 2 PHP 53 yang beranggotakan Meilani Wijaya, Mikael Justin Kurniawan, Vicky Claudius Sima, Kristi Karunia, dan Natasha akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk ujian akhir semester mata kuliah Pariwisata Internasional. Berikut video diskusi kami. Kita tahu media sosial sudah berkembang sangat pesat. Otomatis variasi pekerjaan akan semakin banyak. Salah satunya menjadi YouTuber atau vlogger. Oleh sebab itu hal ini tidak dapat dihindari. Namun saya selaku gubernur ingin mengupayakan agar pariwisata tidak punah atau mati dengan begitu saja. Saya akan memberikan anggaran dana khusus untuk membangun destinasi pariwisata yang ada menjadi lebih baik dan besar lagi ke depannya. Contohnya seperti merenovasi fasilitas yang dimiliki oleh destinasi tersebut. Kemudian saya akan ikut membantu mempromosikan destinasi ke seluruh masyarakat agar semakin banyak yang tertarik untuk berkunjung datang. Dan yang paling penting mementingkan protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini agar orang-orang tidak takut datang untuk berkunjung ke tempat destinasi tersebut. Dengan begitu masyarakat lokal akan tertarik menekuni pekerjaan lamanya di bidang pariwisata dan justru mereka tetap bisa menjalankan profesi YouTuber atau vlogger yang mereka bikin untuk konten pariwisata dan otomatis mereka bisa mendapatkan penghasilan dari dua sumber yang berbeda. Itu adalah strategi-strategi yang mungkin saya jalankan jika saya menjadi seorang gubernur. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang menunjukkan ciri khasnya sendiri. Komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan, dan orang menjadi komoditas atau objek dagang. Dengan berbagai keanekaragaman budaya yang dimiliki, Indonesia dapat dikenal oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Banyak wisatawan mancanegara berdatangan ke Indonesia untuk melihat kebudayaan Indonesia dari dekat. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka kebudayaan Indonesia pun dituntut untuk lebih maju dan berkembang. Terdapat beberapa wisatawan mancanegara yang sering mengeluh bahwa tarian daerah yang ditampilkan di Indonesia terlalu panjang, lamban, ataupun monoton. Kemudian sebagai antisipasinya, mereka yang bergerak dalam bidang industri pariwisata dituntut untuk sedikit lebih merubah atau memodifikasi agar budaya di Indonesia terlihat lebih menarik dan diminati oleh para wisatawan. Hal tersebut merupakan komodifikasi budaya, yaitu perubahan sebagian atau bahkan hampir seluruh bagian budaya agar terlihat lebih komersial dan memiliki nilai jual yang tinggi, dengan tujuan utamanya untuk menarik minat wisatawan untuk melihatnya. Di sini telah terjadi perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang atau jasa menjadi komoditi. Kebudayaan lokal biasanya dianggap sebagai contoh utama yang rentan akan komodifikasi, khususnya pakaian adat, ritual, festival, dan seni rakyat. Tradisional menjadi bagian dari komoditas pariwisata sebagaimana mereka dipentaskan atau diproduksi semata-mata untuk konsumsi pariwisata. Kebudayaan lokal biasanya dengan sengaja diubah dan diperlakukan sebagai atraksi wisata sehingga dapat hancur ketika kehilangan makna aslinya. Pariwisata saat ini sudah semakin diandalkan dan dijadikan sebagai alternatif sumber pendapatan negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebagai gubernur di suatu daerah, saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dalam perubahan pada pariwisata karena banyaknya wisatawan. Tentunya sektor bisnis yang terkait kedatangan wisatawan seperti akomodasi perhotelan, biro perjalanan wisata, dan jasa transportasi akan menjadi sektor yang langsung terkena dampak positifnya. Bagi pemerintah, jelas akan ada devisa yang meningkat
dari para wisatawan mancanegara, dan tentu akan memberikan keuntungan tersendiri terkait semakin banyaknya dana yang mengalir ke Indonesia. Selain itu, sektor bisnis yang tidak terkait langsung jelas ikut merasakan dampak positifnya, seperti perbankan, asuransi, dan bisnis yang menjadi faktor pendukung dari segala aktivitas para wisatawan mancanegara di Indonesia. Daerah Indonesia yang didatangi turis akan menjadi lebih terkenal seiring datangnya turis ke Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan wisata Indonesia akan lebih dipandang di mancanegara dengan keragaman budaya dan adat. Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain pada sektor wisatanya. Keunggulan tersebut adalah harga paket wisata yang murah ketimbang negara lain. Kemudian adalah keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki sehingga banyak pilihan tempat wisata untuk menarik wisatawan. Saat ini, sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah yang terdapat dalam visi misi Nawacita karena sektor pariwisata dapat memberikan banyak manfaat penting seperti menciptakan lapangan kerja dan menyumbangkan pendapatan negara. Dengan begitu, saya harap warga lokal sejahtera selalu dapat mengerti dan mencoba untuk hidup berkompromi dan saling menghormati kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tentang konsep Butter Square. Terdapat 5 konsep, yaitu yang pertama adalah exploration. Di dalam konsep ini, destinasi wisata masih pada tahap awal atau pada tahap penemuan, yang dimana destinasi ini masih memiliki pengunjung yang sedikit dan juga belum diketahui oleh banyak orang. Tetapi, destinasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan destinasi yang populer karena memiliki keindahan alam yang bagus. Contohnya ialah Pulau Pienemo di Raja Ampat, Kabupaten Papua Barat. Destinasi ini memiliki keindahan alam yang sangat bagus, tetapi belum diketahui oleh banyak orang, dan juga memiliki infrastruktur yang sangat sedikit dan fasilitas yang belum memadai. Adalah improvement. Di dalam konsep ini, destinasi wisata sudah memasuki tahap pengembangan, yang dari awalnya destinasi ini masih memiliki jumlah pengunjung yang sedikit dan juga belum terlalu diketahui oleh banyak orang. Secara perlahan mulai diketahui oleh banyak orang dan juga mulai diketahui oleh para pengunjung. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung, para masyarakat lokal dan pemerintah lokal pun mulai menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang sederhana. Contohnya, para masyarakat lokal dan pemerintah lokal pun menyediakan tempat peristirahatan yang bagus dan nyaman yang dapat digunakan bagi para pengunjung untuk beristirahat, dan juga menyediakan gardu pandang yang memudahkan para wisatawan untuk melihat pemandangan yang terdapat di Pulau Pienemo tersebut. Adalah development. Di dalam konsep ini, destinasi wisata sudah memasuki tahap pengembangan yang cukup bagus dan pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah lokal dan masyarakat lokal pun saling bekerjasama untuk mengembangkan destinasi ini agar semakin menjadi destinasi yang populer dan terkenal di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun tempat penginapan yang baik dan bagus, menyediakan transportasi yang baik, dan juga mempromosikan destinasi ini melalui sosial media dan internet. Contohnya ialah Raja Ampat masih belum memiliki tempat penginapan yang baik dan bagus. Maka dari itu, pemerintah bersama investor bekerjasama untuk membangun 100.000 homestay yang dapat digunakan sebagai fasilitas yang baik dan juga berguna bagi para pengunjung agar semakin merasa nyaman untuk berkunjung ke Raja Ampat. 4 adalah consolidation. Di dalam konsep ini, destinasi wisata mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kedatangan pengunjung dan juga aktivitas pariwisata, dan juga terdapat berbagai hal-hal yang menyebabkan kualitas pengalaman dari wisatawan dan penduduk cenderung menurun. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengunjung yang berkunjung ke destinasi tersebut yang membuat destinasi tersebut menjadi ramai dan padat. Kemudian setelah itu akan terjadi banyaknya sampah yang berserakan di destinasi tersebut. Hal ini tentu akan membuat para masyarakat dan pengunjung pun menjadi risih. Maka dari itu diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah ini dan menyatukan kembali dua kelompok tersebut agar proses para wisata di destinasi tersebut dapat berjalan dengan lancar lagi. Contoh solusinya ialah membatasi para pengunjung dan juga memberikan papan-papan berupa aturan untuk larangan membuang sampah, dan juga memberikan denda yang besar kepada orang yang membuang sampah sembarangan.
Kelima adalah stagnation. Di dalam konsep ini, destinasi wisata sudah memasuki angka kunjungan wisatawan yang paling tinggi dan cenderung berada dalam posisi stagnan atau posisi tetap. Tetapi, angka kunjungan wisatawan tersebut dapat kembali tumbuh dan meningkat. Hal ini dikarenakan destinasi tersebut tidak menarik lagi bagi para wisatawan dan juga daya tarik dari destinasi tersebut mulai membosankan. Maka dari itu diperlukan sebuah inovasi yang baru. Contohnya, Pulau Raja Ampat terkenal dengan pemandangan gunung dan pemandangan bawah laut yang sangat indah dan bagus. Tetapi, jika terus mengenalkan hal seperti itu, maka akan membuat para wisatawan menjadi bosan. Maka dari itu, pemerintah lokal pun menyediakan dan membuat suatu program baru, yaitu Festival Budaya. Dengan Festival Budaya ini, para wisatawan pun dapat belajar dan juga mengetahui budaya-budaya dan sejarah yang terdapat di Pulau Raja Ampat tersebut. Berikut adalah program-program baru agar destinasi pulau dapat kembali terkenal sebagai sustainable tourist destination. Yang pertama adalah memelihara perairan di sekitar pulau. Seperti yang kita tahu, pulau itu dikelilingi oleh laut yang sangat luas, sehingga fenomena ini bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk dijadikan daya tarik bagi para pengunjung. Salah satunya dijadikan sebagai destinasi air, seperti diadakannya diving, snorkeling, dan juga banana boat, dan masih banyak olahraga air lain yang dapat dikembangkan sehingga menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dan juga kami memelihara agar kawasan laut tetap bersih dan bebas dari sampah dengan memasang plang larangan untuk membuang sampah sembarangan. Dan kami juga menyediakan tempat sampah terpisah untuk mereka dapat membuang sampah pada tempatnya. Dan juga untuk penangkapan ikan, kami melarang untuk melakukannya dengan cara mengebom sehingga dapat merusak karang yang ada di bawah laut. Nah, yang kedua adalah mengembangkan ekowisata yang ada di pulau. Seperti yang kita tahu, suatu pulau itu memiliki banyak jenis flora yang terdapat di dalam hutan di pulau tersebut. Nah, di sini kami mengembangkan dan juga merawat kembali flora-flora yang ada di pulau tersebut. Sehingga kami membuat suatu taman flora yang dapat dijadikan destinasi bagi para wisata untuk berkunjung dan melihat keindahan flora yang ada di pulau kami. Hal ini juga menjadi suatu edukasi bagi para turis untuk mengetahui beberapa jenis flora, dan juga kami mengembangkan fauna yang ada di pulau tersebut. Kami akan membuat sebuah kebun binatang di mana kami akan merawat binatang tersebut agar dapat dilihat dan juga dinikmati oleh para pengunjung. Dan yang ketiga adalah membuat tempat yang mengusung tema unik. Nah, yang seperti zaman ini banyak turis yang menggemari sesuatu yang unik dan yang terbilang berbeda dari yang lain. Nah, kami membuat suatu tempat seperti restoran yang mengusung tema unik, yang mengusung tema alam, tetapi tetap modern. Sehingga para turis dapat berfoto-foto di spot yang telah kami sediakan untuk berfoto. Selain itu, karena posisi ada di pulau dan di pinggir laut, kami membuat restoran yang mengusung tema makan di pinggir pantai, sehingga para pengunjung dapat menikmati hidangan dan juga dapat menikmati indahnya sunset. Dan yang keempat, kami membuat asosiasi khusus untuk kerajinan tangan. Nah, dalam suatu destinasi wisata pasti memiliki
cenderamata khusus yang identik dengan destinasi wisata tersebut. Nah, kami membuat asosiasi ini agar para pekerja yang sudah pensiun tetap dapat berkarya dengan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini dibuat lalu dapat dijual kembali kepada para turis, sehingga kami juga membantu perekonomian para warganya. Sekian program yang telah kami buat dan rancang agar destinasi pulau kembali terkenal sebagai Sustainable Tourist Destination. Terima kasih. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, ada beberapa langkah yang gubernur lakukan untuk menjadikan masyarakat lokal tetap menjadi pelaku pariwisata. Yang pertama, menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan destinasi wisata. Contohnya, merenovasi fasilitas-fasilitas destinasi wisata yang ada. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan di tengah masa pandemi saat ini. Yang ketiga, menggiring masyarakat lokal untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk media promosi, baik melalui media sosial maupun platform lainnya. Komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya adalah perubahan sebagian atau keseluruhan bagian budaya agar lebih memiliki nilai jual yang tinggi dan komersial, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk melihatnya. Sebagai gubernur, kita harus mengedukasi masyarakat lokal perihal keuntungan perubahan pariwisata. 5 konsep Butler Sequence meliputi exploration, involvement, development, consolidation, dan stagnation. Yang pertama ada exploration. Contohnya Pulau Piai-Nemo yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kepulauan Raja Ampat yang memiliki keindahan karang dan air laut yang jernih. Namun, destinasi wisata ini masih cenderung sedikit pengunjung dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai. Sehingga pemerintah harus membangun infrastruktur menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada involvement. Pemerintah mulai menyediakan fasilitas dan penataan lingkungan agar para pengunjung tetap merasa nyaman. Selanjutnya ada development. Raja Ampat belum memiliki penginapan yang memadai, sehingga pemerintah membangun 100.000 homestay agar para pengunjung tertarik untuk mendatangi Raja Ampat. Berikut beberapa program baru agar destinasi wisata tetap menjadi Sustainable Tourist Destination. Yang pertama, memelihara perairan pulau. Yang kedua, memperbaiki ekowisata di pulau. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk spot foto yang menarik atau tempat-tempat unik lainnya. Dan yang terakhir, membuat souvenir yang unik untuk dijadikan oleh-oleh sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat lokal. Sekian video hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komodifikasi, Butler Sequence, dan Sustainable Tourist Destination. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Miss Rozana atas perhatiannya, dan kami minta maaf jika ada kesalahan kata yang menyakiti hati. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan.